Halo guys, kembali lagi di channel saya Elvira Yuliawati di podcast Elvira Yuliawati. Kali ini bintang tamunya adalah saudari Martia. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, perkenalkan, nama saya Francisca Martia. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3. Nah, oke. Kehadiran Francisca Martia di sini adalah sebagai bintang tamu saya. Saya akan menanyakan tentang sekitaran stabilitas politik di daerah Francisca Martia. Boleh kan saya bertanya? Bisa. Auranya cantik sekali malam ini ya. Kelihatan bahagia. Makasih Kak. Yang pertama, saya akan bertanya tentang menurut Francisca Martia, bagaimana kegiatan politik di kampung Anda sendiri? Ya, untuk saat ini kegiatan politik yang ada di kampung saya ini atau daerah saya ini cukup berjalan dengan lancar ya Kak. Nah, jika kita lihat dari stabilitas yang ada di daerah saya ini aman kondusif, itu tidak bisa dielakkan gitu, masih dibilang cukup kondusif sama aman lah Kak. Menurut Anda apakah sudah sesuai dengan kriteria asas-asas yang sudah berlaku seperti pemilihan umum? Apakah misalnya contohnya pemilihan umum apakah sudah sesuai gitu? Ya, misalnya menerapkan asas gitu kan Kak. Nah, kalau di kampung saya ini kan asas-asas di pemilihan umum itu misalnya kan bebas, rahasia gitu kan Kak. Nah, kalau di kampung saya ini asas-asas itu sudah tertanamkan dengan cukup baik, di mana kotak suara, misalnya kotak suaranya ini jika pemilihan itu rahasia, bisa dijamin kerahasiaannya gitu Kak. Jadi ya kalau menurut saya ini penerapan asas-asasnya ini sudah cukup baik seperti itu Kak. Oke. Kalau di kampung Anda atau di daerah Anda pernah tidak terjadi seperti ada yang memilih dan ada yang tidak memilih seperti itu? Terkadang kan ada nih orang yang milih tapi curang gitu. Gimana menurut Anda? Maksud Kakak tuh yang misalnya kan ada yang golput gitu kan Kak, kan Ya. ada yang milih, ada yang tidak memilih. Nah, kalau namanya juga pemilihan kan Kak, apalagi Indonesia ini secara kan Kak, kalau di Indonesia itu banyak persepsi masyarakat yang salah tentang pemilihan umum. Nah, golput itu sering terjadi di mana kebanyakan orang itu tidak percaya dengan calon kandidat yang mencalonkan diri. Nah, jadi yang namanya golput itu dalam suatu pemilihan umum itu memang sudah maklum gitu kan Kak. Nah, jika yang misalnya itu memilih curang, nah itu merupakan tugas dari petugasnya yang misalnya itu KPPS seperti itu atau panitia yang pemilihan umum gitu kan Kak. Kan ada tuh misalnya dalam di suatu daerah, kalau di daerah saya sih ada yang namanya itu anggota pemilihan umum atau KPS gitu kan Kak. Nah, saya pikir sih kalau di tempat Kakak juga ada seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya itu tugas dari anggota atau perwakilan yang menjabat jadi KPPS-nya Kak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu merupakan introspeksi dari anggota atau kepanitiaan itu, bagaimana cara menanggapi hal itu biar masyarakat ini tidak melakukan hal curang kepada pemilihan suaranya itu gitu Kak. Menarik sekali. Sekarang saya ada pertanyaan lagi. Sepertinya ini sangat menarik, sekitaran tentang yang seperti dibayar itu apa namanya? Money politik. Ya, serangan fajar. Ya, menurut Anda menanggapi serangan fajar itu bagaimana sih? Kalau serangan fajar, oke, kita tidak menyalahkan pihak yang memberikan, karena itu kan merupakan cara orang untuk memenangkan suatu kasus, atau misalnya ini kan pemenangan calon gitu kan Kak. Nah,
kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang ingin memberikan. Namun jika kita berada di pihak si pemilih, kita diberikan uang, nah kita bisa mikir tindakan yang dilakukan untuk serangan fajar ini benar atau salah. Nah, ya untuk di zaman sekarang siapa yang tidak membutuhkan uang, Iya, begitu kan, Kak? menerima money Ya, asal benar, ada benar uang, sekali. asal ada uang berjalan lancar. Ya. Ya. Nah, jadi ya kalau menurut saya menanggapi isu money politik ini atau serangan fajar ini sudah biasa atau lumrah dilakukan oleh kandidat-kandidat, Kak. Namun ya kebanyakan yang dapat Kak, benar, Kak. Yang dapat kita lakukan ini ya kita harus mawas diri bagaimana cara menyikapi atau memfilter diri, maksudnya ini introspeksi diri apakah yang dapat kita lakukan, atau kita menerima atau kita menolak serangan fajar itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana pola pikir kita menanggapi hal tersebut. Itu kalau menurut saya, Kak. Menurut saya sih juga setuju dengan Anda tadi ya. Kalau siapa sih yang tidak mau uang kan? Ya, benar. Kalau siapa sih yang tidak mau uang ya kan Kak ya? Siapa sih yang tidak butuh uang ya kan Kak? Seperti pepatah bilang, uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Iya, benar sekali, Kak. Bukan memang, Kak. Oke. Ada lagi Kak. Menurut Kakak penting nggak sih kerjasama antara petugas di misalnya pemilihan umum itu kan, panitia dengan masyarakatnya agar tercipta keadaan yang kondusif dan sebagainya seperti itu? Perlu sekali, Kak, dimana biar stabilitas politik yang aman atau kondusif itu berlangsung, ya tentu saja harus ada kerjasama antara petugas sama masyarakatnya. Jika di dalam lingkungan itu tidak bekerja sama dengan baik, nah dipastikan lingkungan atau kondisi pemilihan umum itu tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya kerjasama antara petugas dengan masyarakatnya. Namun jika masyarakat dengan petugasnya ini bekerja sama dengan baik, nah tentu saja pemilihan umum yang berlangsung ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu, Kak. Yang penting semua yang ada di menurut Kakak, kita kan sebagai mahasiswa nih. Nah, peran apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk membantu di daerah kita, membantu masyarakat kita dengan pengurus tadi kan, supaya berjalan dengan lancar tadi, menurut Anda seperti apa? Ya, sama dengan isi podcast saya, Kak. Nah, yang dapat mahasiswa lakukan nih di dalam proses pemilihan umum, kita bisa Kak, menjadi saksi dalam penghitungan suara. Itu juga bisa menjadi petugas yang untuk pendataan juga bisa, kan kita seorang mahasiswa pasti yang namanya data bisa kita ini kan, Kak, handle gitu. Nah, kita juga bisa ini, Kak, kemungkinan kita juga bisa menjadi tim suksesnya dari suatu kandidat ini. Namun hal yang paling konkret yang bisa mahasiswa lakukan di dalam proses pemilihan umum itu, kita bisa menjadi saksi dalam proses penghitungan suara, atau kita juga bisa menjadi saksi kandidat tersebut. Kan kalau dalam proses pemilihan umum nih kita dibutuhkan saksi gitu kan, Kak, dalam proses pemilihan umum itu. Jadi mahasiswa juga bisa menjadi saksi mewakili kandidat tersebut, Kak. Oke. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk Saudari Francisca Martia telah menjadi bintang tamu saya pada hari ini. Apa yang telah kita tanyakan dan yang dijawab oleh Martia tadi, sebaiknya kita yang baiknya dapat kita teladani, yang buruknya dapat kita buang jauh-jauh. Dari podcast hari ini, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, dan Saudari Martia, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih.